بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang terhormat segenap pengurus takmir Masjid As-Sakinah Perumahan Mojoroto Indah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, patut kita bersyukur kehadiran Allah. Malam hari ini Allah masih mempertemukan kita bersama-sama dapat berkumpul di rumah Allah ini. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai hamba-hambanya yang senantiasa bersyukuri atas segala karunia-Nya. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, mengawali kajian pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Beliau menceritakan anna rajulan sa'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Satu saat ada seorang laki-laki yang tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Riwayat hadis ini macam-macam. Ada yang menceritakan di tengah-tengah sahabat semuanya berkumpul, ada orang, kalau bahasa kita kira-kira orang yang mendesik, orang yang desa, orang itu lantas tanya. Kok tanyanya mata saat, kapan datangnya hari kiamat? Rasulullah tidak menjawab. Namun Rasulullah balik bertanya kepada yang tanya tadi. Kata Rasulullah, ma'akadda ala. Kamu kok tanya tentang hari kiamat itu? Apa yang sudah engkau siapkan datangnya hari kiamat? Akhirnya dia jawab, qala ma'akadtu laha min kathiri sholatin wala shawmin wala shadaqah. Wahai Rasulullah, sungguh saya tidak punya persiapan apa-apa. Ya sholat saya tidak banyak, pas-pasan puasa saya, demikian pula shadaqah saya ya begini. Walakin uhibbullaha wa rasulah. Yang saya gundeli persiapan itu hanya satu. Saya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Akhirnya dijawab oleh Rasulullah, qala anta ma'aman ahbabta. Engkau telah akan bersama orang-orang yang engkau cinta. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, hadis ini oleh sahabat Anas bin Malik, kata beliau, hadis ini luar biasa, marum banget saya. Kalimat Rasulullah, anta ma'aman ahbabta, engkau besok akan bersama orang-orang yang engkau cinta. Ternyata Bapak Ibu, baru saja kita kehilangan seorang ulama besar di tengah-tengah kita. Kalau kita mau mengenai beliau ketika menyelenggarakan pengajian yang dihadiri sekian banyak, tapi di saat beliau menyampaikan, kadang-kadang menyampaikan tidak banyak, hanya sepatah dua patah kata, atau paling tidak ya hanya berapa. Namun animo masyarakat demikian besar. Coba kalau kita renungkan, rupanya konsep beliau ini mengajak para hadirin itu satu konsepnya. Bagaimana kita ini cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Makanya di tengah-tengah acara itu kalau kita mau merenung, beliau mesti mengawali dengan pembacaan maulid, dengan zikir kalimat thayyibah,
kadang-kadang kita ini sudah kadang terbawa arus bolak-balik. Sama dengan ketika kita ada acara peringatan Maulid Nabi, pertanyaannya jamaah, saya ceramah sopo, lucu apa enggak? Kadang-kadang itu kan hanya sekarang sudah kesana. Padahal sebetulnya romansa. Makanya Imam Suyuti, Bapak Ibu, Imam Suyuti itu menulis di dalam kitab Wasail Fiqh Syama'il, beliau kalau menceritakan gitu, ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu bidzalika makan. Tidak ada rumah, tidak ada masjid atau tempat apapun yang di tempat itu dibacakan maulidun Nabi illa haffatil malaikatu bidzalika makan, kecuali di tempat ini dikerumuni para malaikat. Tidak hanya itu, wa'allahu bil rahmah, Allah menyebarkan rahmatnya di tempat ini. Bukan hanya itu, wal malaikatu yad'una lahum bil khair. Malaikat yang hadir itu semuanya mendoakan kepada mereka yang hadir ini dengan doa-doa yang istimewa. Maka Bapak Ibu, menurut saya pinternya Gus mengarahnya ke sana. Kita diajak bareng berzikir kepada Allah, diajak bareng bersolawat kepada Rasulullah, yang notabene di tempat ini dikerumuni para malaikat. Habis itu endingnya kita bermohon kepada Allah, karena malaikat itu mendoakan yang baik-baik buat kita. Maka saya ujung-ujungnya mudah-mudahan keluarga kita yang sakit segera diberikan kesembuhan. Itu kan dayanya luar biasa. Mudah-mudahan hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah. Anak-anak kita semuanya dijadikan anak-anak yang soleh-soleh. Karena itu dibarengi dengan malaikat yang hadir. Tapi sekarang sudah, makanya Bapak Ibu, nyuwun sewu, kalau di desa-desa kadang-kadang peringatan Maulid Nabi itu kadang-kadang sederhana betul. Habis Isya semuanya pada kumpul, kemudian membaca, ada yang Maulid Berzanji, Maulid Sebutu, Maulid Diba, habis itu tumpengan, ibadah. Habis itu selesai, Masya Allah itu kok, karena di situ punya kekuatan yang luar biasa. Malaikat itu datang. Kayaknya malaikat datang itu secara roh, enak apa kamu, tapi sekarang sudah, apa enak tinggas, surau satu. Makanya rupanya saya SMS-an sama Pak Haji Adiba. Besok ini saya ceritanya Kamis malam Jumat dimohon hadir untuk saya tadinya sebetulnya malam ini mau saya setting, mau kita baca maulid bersama. Tapi kata beliau biasanya kalau Senin Maghrib itu ya hanya Bapak Ibu yang berkesempatan. Jadi buat Kamis malam Jumat insya Allah besok Kamis malam Jumat mudah-mudahan tidak ada itu, kita bersama-sama berzikir, membaca surat Yasin Tahrir, nanti kita akhiri bersama-sama dengan Maulid Nabi. Saya tak bawa teman-teman santri, kita kontak Kamis malam Jumat, moga nanti ikut saya. Ya, kalau orang-orang menuju mau hadroh, nanti benar-benar kita akhiri tutup dan mudah-mudahan ini akan manfaat untuk kita semua. Makanya kalau teman-teman saya itu mengistilahkan setelah itu kemudian mau ada ceramah itu sebetulnya partai tambahan. Nah, jadi intinya itu sebetulnya di majelis zikir sama maulid itu, nah yang lain itu tambahan. Tapi kadang-kadang protokol sudah ketutupan, marilah kita ikuti acara ini nanti. Jangan acara intinya itu ya tadi dari mulai awal kita. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, memang sebetulnya orang yang namanya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul itu punya bekas. Luar biasa. Ada Syekh Samsuddin Muhammad Nasiruddin Ad-Dimashqi. Beliau itu menceritakan sampai dibuat sebuah syair.
idza kana hadza kafiran jaa damuhu bi tabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi yaumil itsnain daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmad. Ini sudah masyhur. Kan kalau bahasanya Gus Bahar itu kayak bentuknya dalil kok kita memperingati Maulid Nabi itu jamnya apa? Ya dalil itu ceritanya Abu Lahab. Kata Syekh Samsuddin Muhammad bin Nasiruddin Ad-Dimashqi, beliau kan menceritakan bila Abu Lahab adalah seorang non-muslim yang jelas dicela di dalam surat Tabbat yada Abi Lahab wa tabbat. Surat itu diabadikan, bahkan disebut suratnya surat Allah. Dia ini adalah calon penghuni neraka, sudah jelas. Dia ini termasuk sudah dia aman bukan situ sudah cukup, sudah tetap. Tapi aneh. Ata annahu fi yaumil itsnain daiman mukhaffafu anhu bisururi bi ahmad. Loh, setiap hari Senin Abu Lahab ini dapat kortingan siksaan. Jadi setiap harinya Abu Lahab ini disiksa. Tapi cuma begitu masuk hari Senin, rupanya Abu Lahab ini siksaannya diperingan. Sebagai riwayat menceritakan jari-jarinya Abu Lahab ini mengeluarkan air, sehingga kalau harus itu dia bisa menuju saking saya. Kalau di dalam Sahih Bukhari diceritakan Urwah itu cerita Abu Lahab itu punya budak namanya Thuwaibah al-Aslamiyah. Thuwaibah al-Aslamiyah ini rupanya budaknya Abu Lahab. Di saat Rasulullah mau lahir, Abu Lahab ini perintahkan Thuwaibah ini untuk ikut ewang-ewang di rumahnya Sayyidah Aminah, ibunya Rasulullah. Sayyidah Aminah ini istrinya Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah itu adiknya Abu Lahab, adik imam. Mungkin kalau pakai bahasa kita, Thuwaibah, adik ipar Aminah itu lahirnya sangat melok. Yo melok Aminah. Itu budaknya ke sana sudah. Itu di sana. Bapak Ibu kalau kita baca Maulid, besok insyaallah kita itu nanti dibaca oleh teman-teman. Ada proses kelahiran Rasulullah itu yang beda dengan lain. Fahtazzal arsyu taraban wastibsyara. Arsy ini goncang ketika Rasulullah mau lahir. Wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara. Sehingga sana kerajaan Allah haibah udah wamtala'atis samawati anwara. Langit ini terang benderang ketika Rasulullah mau lahir. Wa dhajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfar. Di langit suara gemuruh malaikat mengucapkan tahmid, mengucapkan tahlil, mengucapkan istighfar, mempersiapkan kelahiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa lam tazal ummuhu tara'an wa'an min fakhrihi wa fadlihi. Sayyidah Aminah ada satu hal yang aneh yang tidak biasa terjadi pada umumnya seorang ibu yang mau melahirkan. Orang itu biasanya kalau sudah mau melahirkan sudah berat, rasanya letih, mau kemana-mana dari Sayyidah Aminah. Ketika beliau mengandung Rasulullah, wah, rasa letih itu tidak ada. Bahkan hampir setiap malam beliau ini bermimpi didatangi malaikat, didatangi para nabi, yang mereka semua itu menceritakan, wahai Aminah, calon jaban bayimu ini adalah orang yang istimewa, yang kelak akan menjadi penerang jagat raya. Sampai ila nihayati
tamamnya hamleh, sampai kandungan sempurna itu selalu tiap malam itu didatangi mereka semua yang memberikan kabar gembira tentang calon. Lah kok begitu lahir wa ta'atil habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahu badru fi tamami. Lahir itu enggak seperti umumnya manusia. Kalau kita lahir buang ini enggak sajidan. Jadi bukan bahasanya kalau kita orang Jawa jenenge tuwai-tuwai itu ndong. Ganti kok gitu. Syakiran bayi kok syukur hamidan ka'annahu badru fi tamami. Wajahnya terang benderang bagaikan bulan purnama. Kondisi kelihatan ketika lahir seperti itu, dia cerita terpokok-pokok cerita sama Abu Lahab. Tuhan, bayinya Sayyidah Aminah loh Tuhan, tidak seperti umumnya orang Arab. Ditanya sama Abu Lahab, lo emangnya kenapa? Lalu bayi lahir lah, kok sujud? Abu Lahab itu kira-kira keluar kayak siapa dulu omnya? Dia kan merasa dia omnya. Langsung saat itu Tuwaibah, hari ini engkau telah memberikan kabar gembira kepadaku. Hari ini engkau akan merdeka. Makanya di saat Abu Lahab meninggal, keluarganya itu ada yang mimpi. Ditanya Abu Lahab di dalam mimpi Abu Lahab, maaf Allah bi apa yang dilakukan hari-hari itu gak enak kabeh Tuhan. Yang namanya orang yang baik terus kemudian kacung sudah meninggal dunia sudah ada hanya dia cerita hanya setiap hari Senin saya ini diberikan pemurahan, diberikan dispensasi orang. Kenapa? Karena merasa gembira di saat lahirnya Rasul. Tuwaibah dimerdekakan, Tuwaibah ini akhirnya dibawa untuk menyusui Rasul. Makanya Tuwaibah itu termasuk ibu susunya Rasul. Ternyata, makanya kata Syekh Samsuddin At-Tizumaski, "Faman dhannu bil 'abdil ladzi tulu umrihi bi ahmad masrura wa mata muwahhada." Coba dia anak-anak. Wong yang namanya Abu Lahab saja kayak begitu diberikan keistimewaan oleh Allah, bagaimana dengan kita orang yang mukmin, orang yang senang dengan Rasulullah, bahagia dengan kehadiran Rasulullah, sudah tentu di kemudian hari pasti akan dapat kenikmatan yang luar biasa. Mestinya kan begitu. Makanya kalau bahasa Indonesia, ini jadi dari peringatan Maulid itu apa? Ada perasaan gembira kita senang. Ini adalah yang saya punya kisah. Ada lagi dari Syekh Muhammad Jamaluddin bin Abdul Rahman. Dia cerita dulu. Ada trio agung yang memang dulu itu jadi musuhnya Rasulullah, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Tapi dalam perjalanannya trio agung ini rupanya ada sedikit yang perasaan gembira. Itu ternyata berakibat. Kalau Abu Lahab tadi, walaupun dia dinas kayak begitu karena ketika lahirnya Rasulullah ada perasaan gembira, akhirnya setiap hari Senin diberikan dispensasi. Abu Jahal beda lagi. Di saat Rasulullah usia 10 tahun, mungkin kalau gambaran kita yang namanya anak-anak usia 10 tahun kadang-kadang jalan-jalan sama teman-temannya sampai ke kota, kira-kira kan gitu. Abu Jahal itu main kota. Akhirnya ketemu dengan Rasulullah yang kecil. Lu sampai kok donanya rantau teman. Ibaratnya kan begitu. Ayo, tak bonceng nih. Ini kan berarti kan ada peduli, ada senang. Diboncengnya betul sama Abu Jahal. Akhirnya dinaikkan unta, akhirnya dijak pulang. Abu Jahal yang dalam masa hidupnya kayak begitu menjadi musuh Rasulullah, tapi karena terbesit hatinya ini ada satu sisi tadi. Walaupun dia jadi musuhnya Rasulullah, putranya yang namanya Ikrimah masuk Islam. Setiap kontrol itu ngomong senang kayak begitu berakibat anaknya. Ikrimah itu akhirnya ikut Rasulullah. Yang ketiga Abu Sufyan.
Nah, kalau Abu Sufyan lucu lagi. Sayyidah Fatimah putranya Rasulullah masih kecil, yang namanya anak kecil itu kadang-kadang pulang terus kan nangis. Ini satu saat di tengah jalan kita Abu Sufyan, induknya apa dengan itu udah nakal. Benar kita. Ya mungkin digunjari sama orang-orang ada kumpul di situ. Lu ternyata yang gunjari sama Abu Jahal. Dari dulu kira-kira ceritanya Abu Jahal itu ya orang suka iseng itu. Ayo gimana? Padahal kita kira-kira, ayo digendong. Tak tolongnya uang nakal cacilik. Digendong. Begitu dia ibu itu tidur Abu Jahal. Ayo wes senang. Senangnya Fatimah kayak begini akhirnya berakibat Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada Abu Sufyan. Di antara tiga abu ini akhirnya yang memeluk Islam adalah Abu Sufyan. Jadi ternyata Bapak Ibu kata kunci cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya itu adalah punya makna yang luar biasa. Maka Bapak Ibu peringatan Maulid Nabi di mana-mana ini memang modelnya berbeda-beda. Hanya terbersih makna ketika kita ada perasaan gembira, perasaan senang dengan kelahiran Rasulullah SAW seperti ini, inilah yang kadang-kadang akan membawa satu makna tersendiri dalam kehidupan manusia. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebetulnya banyak kisah-kisah tentang orang yang memuliakan Rasulullah, orang yang empati terhadap Rasulullah, senang dengan Rasulullah, itu berbagai macam kondisi yang dia jumpa. Satu contoh, di saat Rasulullah lahir, Bani Sa'id itu semuanya yang jadi tempat pegunungan itu punya kebiasaan di sana itu ya buah susu, menyusui orang-orang yang lain. Tapi biasa orang awam kira-kira akan mencarinya anaknya yang musuhi, nanti disusui kan yo opai banyak begitu. Akhirnya semuanya turun ke Mekah. Di saat turun ke Mekah, semuanya orang mencari anaknya orang kaya yang saat itu lahir. Nah, yang namanya Halimah Sa'diyah ini kebetulan kalau dalam kisah itu datangnya paling akhir dari atas. Karena untanya ini kebetulan untanya itu bukan gede, untanya lurus, jadi pelatihnya itu lurus keliling-keliling. Begitu sampai kota Mekah mencari bayi buruk untuk disusui siapa-siapa sudah tidak ada, semuanya kena orang. Yang ada tinggal baginya Sayyidah Aminah, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Anak yatim, dia tidak punya ini, tapi di luar juga ada. Biasanya kan datang ke Mekah, dia sama suaminya, sama bawa anak. Nah, anaknya itu kan beratnya kilo, anakku disusui kayak begini, hebatnya gitu. Halimah Sa'diyah ini dapatnya Rasulullah, tapi alangkah di luar dugaan Siti Halimah dan suami. Begitu anak itu dibopong, begitu membuka, maka ternyata Masya Allah sinar wajahnya luar biasa. Bahkan yang paling aneh, ketika bayi ini dibawa naik ke atas, unta yang tadinya kurus itu begitu ditunggangi Rasulullah, unta itu semangatnya berangkat. Bahkan orang cerita begitu naik ke gunung, datangnya duluan ketimbang mereka-mereka yang awal. Begitu sudah masuk ke sana disusui, susunya Halimah Sa'diyah itu luar biasa. Orang Jawa bilang bongsor, wah keluarnya itu luar biasa. Dan ada kejadian yang unik. Kalau Syekh Ghazali itu membuatkan, kita sering dengar kalimat kullu baitin
anta sakinuhu laisa muhtajan ila suci. Ini ceritanya saya. Setiap rumah yang ditempati Rasulullah, maka rumah itu terang, tidak tutup penerangan. Sayyidah Halimah bawa Rasulullah naik ke atas dulu. Orang semuanya itu takjub karena malam hari rumahnya Halimah saja itu terang benar. Semuanya ini menyangka ini jelas orang kaya. Halimah sampai ada penerangan kayak begitu hebatnya ini, kira-kira ya gajinya rumahnya ini luar biasa. Ternyata begitu pagi semuanya naik ke atas, kok rumah kamu kok terang benderang? Ternyata ya sinar wajahnya Rasulullah di saat kerja. Akhirnya tetangga-tetangganya, "Mbak ayo, ini dijak yang rumah dulu, ayo dijak." Wah, itu satu keistimewaan Rasul. Dalam perjalanan hidup seperti ini ada lagi satu hal yang istimewa ketika orang itu betul-betul senang kepada Rasul. Kita sering mengucapkan kalimat ini lampu-lampu ini. Ada namanya sholawat Buddha yang sering kita baca. Ya Rabbil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Itu yang namanya Imam Busiri. Nah, Imam Busiri itu ceritanya beliau ini sakit. Beliau ini kena stroke, sudah tidak bisa apa-apa kecuali hanya tertidur. Tapi Imam Busiri ini punya keistimewaan, beliau itu senang menulis syair. Nah, di saat mimpinya dia ditemui Rasulullah, akhirnya matur kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, izinkan saya kepingin menulis bait-bait syair sambungan untuk engkau Rasulullah." Akhirnya begitu bangun dari mimpinya, walaupun biasa tidak apa-apa, akhirnya beliau nulis. Mulai amin tadakuri jironin bini salami masajda dama'an dawahimu kelatin bidang, nulis sudah sekian banyak ceritanya itu sanjungan untuk Rasulullah. Begitu selesai, malamnya mimpi lagi ketemu Rasulullah. Di dalam mimpinya itu akhirnya bed tulisan tadi itu diserahkan kepada Rasulullah. Rasulullah, ini karya saya. Rasulullah tersenyum senang. Akhirnya Imam Busiri ini diberi hadiah selimut. Karena kira-kira kalau misalnya hanya diselimuti sama Allah. Begitu bangun, subhanallah, kaget Imam Busiri. Lah kok bisa jalan? Lah kok sehat? Makanya bed tadi akhirnya disebut Buddha. Buddha itu maknanya selimut. Imam Busiri itu. Tapi ada lagi kisah ini diceritakan oleh Syekh Jailani Al-Syadili di Tarim, Yaman. Di dalam pengajiannya beliau itu menceritakan, dulu beliau pernah dapat cerita dari Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Makkah. Sayyid Muhammad itu pernah cerita dari ayahnya Sayyid Ali. Sayyid Ali itu ceritanya satu saat ada peringatan Maulid Nabi di Palestina. Beliau diundang ke sana. Begitu beliau diundang ke sana, akhirnya datang. Nah, beliau ini memperhatikan sekitar ketika kita membaca Maulid yang dia dibaca. Saya tahu ini memperhatikan di pojok sana itu ada orang tua. Sejak awal mulai membaca Maulid itu orang itu berdiri terus. Dia perhatikan, apa ini orang ini kok berdiri terus kayak gini. Begitu acara selesai, akhirnya orang itu disamperin. Orang Palestina, orang tua, Bapak, nyuwun sewu, saya perhatikan Bapak kok dari mulai awal sampai akhir tadi kok berdiri, Bang. Akhirnya Bapak
Saya berdiri dari begini memang saya ini pernah ada. Saya pernah ada gara-gara begini. Dia ini dulu termasuk orang yang punya pendapat. Gak enak, banyak perlu malu yang ngantek-ngantek suatu. Dia itu akhirnya termasuk wis pokoknya aku melok masjid, tapi akan ngantek, enak. Orang-orang ada beda itu. Makanya kan biasanya di kalimat ceritanya itu kelahiran Rasulullah, kemudian makhluk yang kita berdiri, bagian dari penghormatan itu kan gambarannya kan kayak gitu. Akhirnya di saat orang jamaah semuanya berdiri, dia ini melihat ada serombongan orang pakai baju putih semuanya datang. Ini bila-bila tidak semuanya orang bisa lihat. Orang ini dilihat ada orang datang berantem diharui sama mereka yang juga. Lalu melewati si orang ini yang duduk. Akhirnya orang ini dipegang. Terus berubah suasana aja. Begitu mau berdiri gak bisa. Gak bisa. Akhirnya dia sakit. Rasanya gak enak. Mulai saat itu dia ini akhirnya nada, ya Allah, andaikan Engkau berikan kesembuhan saya ya Allah, mulai hari ini kalau saya mengikuti acara maulid, saya akan berdiri menghormati. Tidak hanya pada saat makhluk yang mulai awal, saya akan berdiri ya Allah. Nah, rupanya nada kayak begitu itulah. Ya saya akhirnya alhamdulillah, rupanya oleh Allah saya diberikan kesehatan. Dan sebab itulah nazar itu saya laksanakan setiap kali ada peringatan maulid Nabi, saya akan. Tapi bapak-bapak belum sadar ngomong ngajak dewi terus kesuaian malah berbelang lah dari gawe. Itu ternyata benar. Apa? Karena ada penghormatannya. Maka alhamdulillah kita hari ini patut bersyukur. Kalau sudah masuk peringatan Rabiul Awal Maulid Nabi, hampir di masjid-masjid, di musola-musola, bahkan di kantor-kantor semuanya menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi dalam rangka merasa bahagia dengan Rasulullah SAW. Insya Allah ketika perasaan itu ada dalam hati kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan taufik hidayah kepada kita semua. Maka kembali tadi kita cerita Gus, makanya Masya Allah saya pinternya beliau mengajak semuanya jamaah, semuanya diajar berzikir, semuanya diajar membaca sholawat. Tidak ada lain adalah intinya bagaimana kita ini bisa termasuk orang-orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Insya Allah sampai ketemu lagi kami sekarang Jumat yang akan datang, nanti kita bersama-sama berzikir, berdoa kepada Allah dan bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita semuanya diberi sehat walafiat, diberikan panjang umur, anak-anak kita semuanya dijadikan anak-anak yang soleh-solehah. Satu saat kelak ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Ala yang ala kulliyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lana wa lakum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa nuril Fatihah wa bijahi ma unzilat alaihi al-Fatihah wa barakatil Jilani wal Ishaqi wa silatin liman tabi'ahu al-Fatihah. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Iftah lana ya Allah wa ahlina wa awladina wa jama'atina wa tullabina wa jawarina wa man hawlana ajma'in.
Walhamdulillahi Rabbil Alamin bihaqqi wa nuri wa sirri suratul Fatihah. Hadiyakumullah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.